Shalom saudara, hari-hari ini kita harus menyadari bahwa kemajuan di dunia digital, khususnya internet dan AI atau artificial intelligence, merupakan sebuah kenyataan dan dinamika yang mustahil untuk kita bendung. Pengaruh serta dampaknya, baik yang bersifat positif maupun negatif, sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini merambah setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau tingkat ekonomi, serta menyentuh dunia sekuler maupun religi, termasuk kita yang ada di dalam aliran Pentakosta. Pembahasan Voice of Pentecost kali ini adalah bagaimana insan Pentakostal menyikapi kemajuan dan penggunaan AI. Hanya dalam waktu singkat, sejak kemunculannya di tahun 2022, kini telah muncul ratusan program berbasis AI yang digunakan secara aktif untuk berbagai keperluan. Kita harus menyadari bahwa teknologi ini akan terus bertambah dan berkembang pesat. Nyaris tidak ada lagi sisi kehidupan manusia saat ini yang tidak bersentuhan dengan perkembangan AI. Secara positif, AI telah membantu banyak orang dalam meringankan beban pekerjaan, studi, hingga riset. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan banyak orang yang justru memakai AI untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan sendiri, seperti manipulasi karya ilmiah atau proses wawancara kerja. Bahkan ada kejadian-kejadian tragis yang memilukan, seperti kasus di Amerika Serikat pada Juni 2025, di mana seorang pemuda mengakhiri hidupnya setelah berdiskusi dengan AI mengenai cara bunuh diri yang efektif. Di Kanada, percakapan yang tidak terarah dengan AI mengakibatkan penggunanya mengalami delusi. Bahkan ada yang terjebak dalam perasaan cinta terhadap AI. Kenyataan-kenyataan inilah yang menuntut kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Dalam menanggapi kemajuan ini, Profesor Heidi Campbell menjelaskan bahwa teknologi digital mampu menciptakan platform virtual yang tidak hanya melengkapi praktik spiritual tradisional, tetapi juga menyediakan ruang bagi spiritualitas di dunia digital. Billy Wilson juga menyatakan bahwa teknologi memungkinkan Injil untuk menjangkau setiap orang untuk mengalami perjumpaan autentik dengan kuasa Roh Kudus. Nicky Gumbel menambahkan bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh alat apapun yang kita pakai. Campbell membagi 3 posisi yang biasanya diambil gereja berdasarkan Wahyu pasal 2-3. Yang pertama, teknofobia. Ini adalah posisi gereja yang menolak teknologi digital karena ketakutan akan dampak negatifnya. Sikap yang menganggap teknologi sebagai musuh yang tidak bisa ditebus justru menutup peluang misi. Padahal, sesuai Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu, termasuk AI, ada di bawah kedaulatan Kristus dan dapat digunakan untuk kemuliaannya. Yang kedua, teknofilia. Ini adalah gereja yang sangat antusias mengadopsi teknologi demi mengejar popularitas. Sukses pelayanan hanya diukur melalui angka digital seperti likes dan views. Rasul Yohanes mengingatkan agar sistem dunia tidak menggantikan kasih mula-mula kepada Kristus. Yang ketiga, middle tech. Ini adalah model yang paling sehat. Gereja tidak menolak, namun tidak juga memuja teknologi. Mereka menggunakan hikmat, doa, dan pemikiran teologis sebelum menggunakan inovasi digital. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita tidak boleh menjadi serupa dengan pola dunia, melainkan harus terus diperbaharui dalam cara berpikir. Lalu, bagaimana langkah nyata kita sebagai insan Pentakostal? Yang pertama, kita tidak boleh anti terhadap teknologi, namun jangan sampai kita dikendalikan atau bersandar sepenuhnya pada hasil AI. Segala yang baik berasal dari Allah, tetapi bisa menjadi rusak jika disalahgunakan. Kita harus menggunakannya secara benar, etis, dan alkitabiah. Yang kedua, AI tidak boleh menjadi penentu sudut pandang teologi, tata ibadah, atau pola pemuritan kita. AI hanyalah alat pendukung. Otoritas teologis dan pembentukan iman harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus dan Alkitab. Yang ketiga, AI sangat membantu pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan peran kita. Keputusan-keputusan penting harus tetap diambil oleh kita yang memiliki Roh Kudus. Yang terakhir, AI adalah kecerdasan yang belajar dari penggunanya. Oleh karena itu, insan Pentakostal harus memberikan asupan-asupan nilai Kristiani ke dalam penggunaan AI.
Tanpa kematangan teologi, kita beresiko menelan mentah-mentah logika AI yang mungkin bertentangan dengan Alkitab. Melalui komunitas seperti KUL, kita perlu memperkuat doktrin dasar kekristenan agar cara berpikir jemaat tidak lagi dikendalikan oleh teknologi. Penggunaan AI harus diletakkan di bawah otoritas Kristus, diuji dengan firman, serta digunakan dengan penuh hikmat dan kepekaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Salam kanan kiri, katakan kau sungguh luar biasa. Kita jangkau teman-teman yang di kanan dan kiri kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita siapkan hati kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala shakara kala shakala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala shakala la 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 bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini. Setiap umat-umat-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapak. Para teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu meliputi setiap kami ya Bapak. Persiapkan setiap hati kami membuka hati untuk Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh bidara Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian ilahi sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan taat akan Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami percayakan, kami imani itu berharga dari hadapan-Mu ya Aba. Sehingga kami percaya di hari-hari kami ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sepanjang minggu yang akan datang, semua dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang berkualitas di dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Biarlah amanat agung kami bisa tuntaskan. Gereja-Mu GBI Pantai Permata bisa mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Sertai Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan teman kami dimanapun mereka berada. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biar ada sukacita yang baru di tempat ini. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menetap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, katakan haleluya. Saya percaya setiap kita hadir di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Ada waktu
sukacitaku, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi, sukacitaku dalam Yesus. Berikan tepuk tangan katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Wow, saya percaya kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Tuhan akan memberikan kesetiaan yang lebih setia kita. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesuslah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesuslah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan selamanya bersama dengan kita, amin. Amin. Terus kanan kiri, sebanyak-banyaknya katakan Kau sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih semangat saudara? Haleluya. Gak ada yang di tempat ini, mari kita sama-sama bergerak. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota
duduk di dalam hadirat Tuhan. Persiapkan persembahan kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Engkau tetap ada bagi setiap kami. Kami berdoa pagi hari ini biar setiap kami dipulihkan, disembuhkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Otoritas, kuasa dan anugerah-Mu menyertai setiap kami. Kami pulang dari tempat ini mendapat kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, ucapan syukur, perpuluhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini, usaha, keluarga. Kami berdoa Tuhan, semua diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta anugerah-Mu mengalir bagi setiap imam-imam di tempat ini, mengalir bagi setiap ibu-ibu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa gereja ini dipakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar nama-Mu terus diagungkan Tuhan Yesus. Pujian penyembahan akan hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Aba. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau pada pagi hari ini di tempat ini. Syakara barata kala la 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 barata kala syakara barata kala Shikila barata kala la 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 barata kala syakara barata kala syakara. Yes Lord Jesus.
yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita. Di tempat ini saudara bebas untuk menyembah Tuhan. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bangun bahasa roh kita, bangun iman kita di tempat ini. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, menyembah, bermazmur, memuji, meninggikan Tuhan. Yes, Lord Jesus.
menyenangkan Tuhan hatimu di tempat ini Tuhan. Lahirkan Tuhan setiap kami, melayakkan Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Shikita kalabashe tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, Yesus apa arti hidupku? Yesus apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi Dalam hadirat Tuhan kita memegang bersama-sama. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
kasih Tuhan, melawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, menguatkan Tuhan setiap kami, menghibur Tuhan setiap kami. Kami percaya di dalam Tuhan, hanya di tempat ini Tuhan kami bisa merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana Tuhan banyak Tuhan kejadian Tuhan yang tidak terduga ya Bapa. Kami percaya setiap kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar isi hati-Mu Tuhan dalam karya kami Tuhan Pak Heron ya Bapak. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Berikan kata-kata yang sederhana Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian yang ilahi sehingga kami bisa mendapatkan rema yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, mari matrekan kita ini Kristen yang sejati. Amin. Saudara jangan sampai saudara nggak mematahkan sebagai Kristen sejati. Ngeri saudara, neraka itu ada. Ya. Jangan saat kita itu berpikiran uang, jabatan. Uang kita perlu, jabatan perlu. Itu bisa Tuhan berikan pada waktunya. Ya. Saudara kalau kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya. Itu bukan karena kita ada di dunia ini. Sebelum kandungan ibu kita sudah dipanggil dulu sama Tuhan. Mungkin saudara dari keluarga non-Kristen, mungkin dari keluarga Kristen. Begitu saudara lahir, saudara belum mengerti apa-apa, saudara sudah mulai remaja, ya, saudara sudah terseret dengan keadaan keluarga yang morat-marit, ya, karena mungkin keadaan budaya yang tidak ya menanamkan firman Tuhan. Ya, adatnya yang begitu kuat. Mungkin saudara remaja, saudara jadi ya pemuda-pemudi yang sudah ya berpikiran yang agak dewasa, saudara mulai tertarik dalam pergaulan. Saudara sudah bekerja, apalagi dunia kerja itu jahat sekali, saudara. Saudara apapun dihalalkan, saudara ketarik. Saudara masuk lagi dalam segi politik dan sebagainya. Jadi kekristenan itu saudara yang belum dikatakan sejati. Maka Tuhan ingatkan kepada kita.
Mari materaikan darah Yesus. Dia mati buat saudara dan saya. Apalagi hari ini adalah hari Paskah. Dia bangkit dari 3 hari dia mati. Untuk memerdekakan kita sebagai Kristen yang bukan mati tapi Kristen yang bangkit. Amin. Ya. Kristen yang sejati itu Kristen yang mengerti, sungguh-sungguh mengerti apa sih Kristen itu. Di dalam Kristen itu pasti Yesus Kristus, tidak ada nama lain. Kalau saudara bicara Kristen itu pasti dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah saudara penolong kita. Amin. Ya. Jadi Kristen yang sejati harus mengerti maknanya. Yesus lahir, saudara kasih dalam Tuhan, memberikan apa? Kabar kebaikan. Yesus lahir memberi kabar kebaikan. Maka diwakillah orang yang masih masa Yesus itu 3 orang Majus datang. Memberi sesuatu yang sangat berharga. Saudara. Jadi saudara, Yesus boleh ada di dunia ini, saudara, itu adalah dunia ini ada kabar kebaikan. Kabar sukacita. Kalau Yesus tidak ada di dunia ini, saudara, kelam. Tidak ada kabar sukacita, duka cita. Maka Yesus lahir memberikan kabar sukacita. Amin. Yesus dewasa dan mengajar murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, saudara kasih Tuhan. Itu adalah memberikan jalan keselamatan. Tanpa pengajaran Yesus tidak ada jalan keselamatan. Maka itu saudara dengar dulu firman Tuhan. Kita sudah menjadi orang Kristen berapa tahunkah saudara? Saudara sudah beberapa kali ke gereja mana? Seberapa besarkah saudara firman Tuhan kita dengar dan kita lakukan? Saudara jangan cari pendetanya, jangan saudara cari gereja-gereja yang nyaman, yang aman, yang mapan. Justru saudara cari firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan, itulah jalan keselamatan kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberikan jalan keselamatan. Tuhan memberikan kepada gembala, kepada pengkhotbah jalan keselamatan. Jadi saudara terimalah jalan keselamatan. Jangan cari yang lain-lainnya dulu. Kalau kita sering ke gereja tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, zero. Bayangkan kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita, siapa pembela kita? Sekuat apa manusia menghadapi masalah? Siapa pelindung kita? Mampukah setiap manusia melindungi manusia? Setiap keluarga melindungi keluarganya? Gak akan mampu. Justru firman itu bisa menyelamatkan, melindungi kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Setelah pengajaran itu terjadi saudara, Tuhan Yesus kasih pengajaran itu saudara, pada murid-muridnya. Seperti saat ini Tuhan Yesus mengajar kita melalui firman-Nya. Saudara, di dalam firman dan perjalanan itu ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Siapa bilang firman dibentangkan tidak ada mujizat? Ada mujizat. Asal percaya, asal kau percaya saja kau punya iman, mujizat terjadi. Amin. Bukan beriman-beriman saja, ada firman enggak? Maka kita beribadah tekun. Tekun. Cari Tuhan. Maka setiap pagi terus saudara kalau saya khotbah saya sampaikan terus. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Temu.
Sebelum tidur cari Tuhan, ketemu Tuhan. Supaya apa yang kau dengarkan firman itu supaya hidup. Dan mujizat pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Bukan Yesus saja saudara mengadakan mujizat. Saudara belajar saja setelah Yesus saudara naik ke surga. Di dalam kisah para rasul yang kedua, saudaraku kasih Tuhan. Siapa yang melanjutkan mujizat? Murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Nah, ini murid-murid Tuhan luar biasa Tuhan izinkan saudara. Melebihi dari apa yang Tuhan kerjakan. Dengan bayangan saja orang sakit sembuh. Dengan sapu tangan saja orang sakit sembuh. Coba. Lebih dahsyat. Memang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Siapa bilang gak ada mujizat kalau firman Tuhan sudah dibentangkan. Bisa terjadi dalam ibadah ini yang sakit sembuh. Yang lama dikuatkan. Yang terbeban berat dibebaskan asal punya iman dan percaya. Asal firman itu ada dalam hidup kita. Firman itu tidak kita remehkan. Firman itu tertanam di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman. Mujizat pasti terjadi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Tidak berhenti di situ saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya butuh mujizat. Mujizat tidak sampai kita sampai ke surga. Belum selesai. Apakah kita mendapatkan mujizat saudara kita akan selesai? Belum tentu, mari kita bedah. Orang sakit sembuh. Orang yang lumpuh berjalan. Ya. Orang buta melihat, orang kusta ditahirkan. Tuhan Yesus disalibkan. Kemana itu semua? Kemana mereka? Sembunyi, murid-murid sembunyi. Sembunyi. Jangan kita terima mujizat sembunyi dalam keadaan masalah. Jadi mujizat tidak bisa saudara nyampe ke surga. Engkau dapat mujizat karena engkau percaya dengan firman, kau lakukan firman, mujizat terjadi. Tapi mujizat yang utama adalah pertobatan. Amin. Dengan pertobatan itu maka sekali lagi, Yesus disalibkan, saudara, penderitaanmu sudah ditanggungnya. Karena engkau sudah pertobatan, penderitaanmu ditanggungnya. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, darahnya tercurah, dosamu ditebus. Amin. Bilul-bilunya penyakitmu disembuhkan. Dan dia mati buat saudara yang mati di hadapan Bapa menjadi hidup di hadapan Bapa. Dia bangkit buat saudara harus jadi Kristen yang bangkit. Keadaanmu harus bangkit, tidak boleh menyerah. Tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, inilah satu kesempurnaan. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa buat orang-orang yang melakukan kehendaknya selama hidupnya. Maka suatu kelak kita bersama dengan dia di surga. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita, haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Kita buka dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Waduh, waktu udah mau habis nih. Ya, saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri
orang-orang hidup. Dan karena pemberontak umatku ia kena tulah. Nah saudaraku kasihan Tuhan. Nah firman ini saudara, itu tercatat sudah berapa ribu tahun yang lalu. Ya, itu sudah yang terjadi. Ya. Di kitab Yesaya, Nabi Yesaya bernubuat. Ada yang menggantikan kesalahan, ada yang menggantikan dosa-dosa kita sebagai manusia. Dipikul di kayu salib tanpa ada perlawanan. Ini sudah nubuatan sebelum Yesus ada di dunia ini. Ya. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita batasi. Amin. Yang kita tidak bisa pikirkan dengan akal sehat. Dengan kekuatan kita gak akan bisa pikirkan. Sebelum saudara kejadian saudara dalam perjanjian lama sudah terjadi nubuatan. Maka ada penebus dosa-dosa manusia. Maka lewat kematiannya maka orang yang percaya bukan sekedar percaya. Tapi orang yang mau terima firman Tuhan. Mau terima Tuhan Yesus 100% Allah dalam hidupnya. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah kalau kita sudah diampun dosa kita, mari kita sungguh-sungguh jalan dalam pertobatan. Amin. Jangan main-main dengan pertobatkan. Pertobatan itu saudara kasih dalam Tuhan bukan buat Tuhan. Tuhan tidak berdosa. Pertobatan itu buat kita, keselamatan kita. Maka pertobatan itu melahirkan apa? Keselamatan. Pertobatan itu bukan hanya keselamatan saja Tuhan memberikan apa? Kesembuhan. Kesembuhan. Maka pertobatan yang pertama adalah pertobatan. Adalah keselamatan. Itu mujizat yang pertama yang kita harus dapatkan. Ya. Dan kesembuhan kita pasti ada sakit penyakit. Pasti ada. Tuhan pasti penyembuh kita. Amin. Ya. Dan kita perlu berkat. Kita perlu berkat tuh hidup. Apakah Tuhan tidak kasih berkat? Tuhan kasih berkat. Ya. Maka itu saya katakan tak dari awal tadi saudara. Lakukan firman dulu. Setelah firman dilakukan. Firman itu akan bekerja sangat dahsyat. Apa? Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Demikianlah firman ada di dalam kita, saudara. Maka firman itu akan memberikan jalan mujizat bagi kita. Maka kita harus peka dengan Tuhan. Amin. Saudara baca aja firman Tuhan. Tuhan ngadakan mujizat-mujizat apa? Dahsyat banyak. Tentang pekerjaan. Di dalam Yohanes 21, semalam-malaman murid Tuhan tidak dapat ikan. Tuhan kasih mujizat 153 ikan. Bermacam-macam jenis. Saudara, 5.000 orang berkumpul ingin mendengar suara Tuhan. Begitu Tuhan sudah bersuara, Tuhan sudah sampaikan firman. Muridnya berkata, Tuhan ini bagaimana? Mereka pasti lapar dan haus. Tuhan katakan, bagi mereka makanan. Uang dari mana? Makanan dari mana? Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan kasih belas kasihan. Di situ Tuhan lihat ada 2 ikan 5 roti. Diberikan mujizat. Bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Lebih lagi 12 bakul. Dahsyat gak? Dahsyat. Dahsyat. Saudara. Masih kau kurang percaya? Kita harus percaya saudara. Tuhan Yesus itu sempurna saudara. Sempurna. Maka Yesus itu bangkit saudara, hari ketiga untuk apa? Supaya kita ini saudara yang dipanggil, dipilih harus menjadi saksi. Menjadi saksi, benar-benar menjadi saksi. Jangan kita ini dipanggil, dipilih tidak menjadi saksi. Buat apa kematian yang hari ketiga itu? Hari ketiga itu dia mati, dia saudara menjadikan saksi. Pertama pada murid-murid Tuhan, aku lu hidup saudara. Ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang percaya. Nah saudara mau yang mana nih? Percaya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa yang percaya? Dapat mujizat Pak. Keselamatan, kesembuhan, dan mujizat kelimpahan. Beri tepuk tangan lagi.
Beri tepuk tangan yang dahsyat, haleluya. Ya, jangan meremehkan hari yang ketiga. Saudara, kok kenapa nggak hari pertama? Ya Pak ya, kenapa nggak hari pertama? Kenapa nggak hari kedua? Ya, kok kenapa hari ketiga? Nggak bisa kita pikirkan itu. Nggak bisa saja. Yesus bangkit pada hari pertama atau berapa jam bisa bangkit. Orang dia penuh kuasa. Kenapa? Saudara. Kita ini telah dipilih, dipanggil harus menjadi saksi. Amin. Ya, dia menyaksikan dulu pada murid-muridnya, baru kepada banyak orang. Ya. Kalau saudara memang bangkit, ya, sebagai Kristen yang sejati, saudara tinggalkan manusia lamamu, ya, saudara. Karena engkau sudah terima baptisan, engkau hidup manusia baru, Roh Kudus bekerja, maka engkau harus jadi saksi. Saksi di mana? Yerusalem. Di mana? Di keluargamu dulu. Buat apa kau bersaksi di luar kalau keluargamu hancur? Oh, engkau bisa mengasihi banyak orang, tapi kepada keluargamu kau tidak bisa mengasihi. Engkau bisa mengampuni orang yang menganiayamu, mengampuni orang yang memfitnahmu, menjelekkanmu, tapi kepada keluarga sendiri kau tidak bisa mengampuni. Gak mungkin orang Kristen seperti itu, saudara. Yesus pertama-tama kali dia menampak kepada siapa? Pada keluarganya, itu siapa? Muridnya. Muridnya. Nah, itulah perilaku orang Kristen yang sejati harus seperti itu. Ya. Dan kita akan menjadi saksi kepada siapa? Pembantu kita, supir kita, bujang yang kerja di rumah, yang bukan orang Kristen. Dia saksi bagaimana kelakuan suami, istri atau tuan dan nyonyanya. Dia mengasihi nggak satu dengan yang lain. Dia mengasihi nggak di keluarganya sendiri. Dengan pembantunya sendiri dia mengasihi enggak, dia merhatiin enggak, ya, dia sayang enggak. Nah di situ, di situ. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, kau sudah mengasihi istrimu? Oh belum. Berarti bukan Kristen sejati dong. Bapak-bapak sudah mengasihi istrimu? Puji Tuhan, 30%. Bapak-bapak sudah mengasihi istrimu? Istrinya bilang, belum pak. Gitu. Mengasihi sekarang. Siapa yang bawa istri? Bilang sama istrinya, aku mengasihimu ma. Haleluya, amin. Jangan bisikan-bisikan Yudas, besok minta mobil lagi sama istrinya. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi istri. Amin. Dan demikian istri mengasihi suami. Para istri sudah mengasihi suamimu? Sudah pak, pas tanggal 25 saya kasih ciuman gajian. Ya. Anak-anak, apa kau menghormati orang tuamu? Amin. Kalau dikasih uang jajan. I love you papa. Itu namanya ciuman Yudas. Di sini nggak ada. Di sini mengasihi tulus dan murni. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat, haleluya. Amin. Saudara mohon maaf nih, sudah mau habis waktunya. Ya, cepat sekali nih. Padahal ini baru pendek nih. Nah inilah hadirat Tuhan. Amin. Ya, saudara, udahlah percayalah, nanti Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Cukup ya, amin. Pasti kita jadi pemenang lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ya, ayo bilang, aku mengasihimu, satu yang lain, aku mengasihimu. Supaya firman Tuhan digenapkan. Ya, kalau marah-marah nanti kasih tahu, Pak, janji lo mengasihi. Ma, ayo jangan bawel, mengasihi. Amin. Anak-anak kasih tahu, kalau papa mama marah-marah, ayo aku anakmu loh. Engkau sudah kandung berbulan-bulan, ayo kasihin. Aku nakal, bimbing aku yang benar. Nah, haleluya. Setuju? Setuju? Jangan nakal lagi. Amin. Setuju yang di belakang? Saya mengasihi saudara loh, sampai tuh saya sediakan ASI 2 loh sana tuh. Supaya saudara gak kepanasan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa, haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Mari kita siapkan. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ke depan akan terjadi ketidakpastian di mana-mana. Dunia tidak akan menjadi baik, tapi akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kami tidak takut, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sayang sama kami. Tuhan yang merawat kami, bahkan mati untuk kami. Kami percaya, di mana tidak ada jalan, Tuhan akan berikan jalan. Di mana tidak ada pintu, Tuhan ciptakan pintu. Karena itu bagian kami anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak, terutama dalam firman ini, supaya kami boleh menghidupinya. Bahwa kami memberikan prioritas utama untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah, perbarui kami semua. Hati kami penuh dengan Roh Kudus, pikiran kami memiliki pikiran Kristus. Bahkan gaya hidup kami sama seperti Yesus telah hidup. Ya, percaya Tuhan, perjalanan hidup kami akan menjadi saksi-Mu yang hidup, berkat surga yang hidup buat orang lain. Khususnya buat keluarga kami, dan bahkan keluarga besar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami di masa-masa sulit ini, untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan, menjadi saksi yang hidup seperti kebangkitan-Mu, menjadi saksi buat murid-murid-Mu. Biarlah kami juga bangkit Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami bangkit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih dan terpilih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, mempercayakan firman ini, firman yang kami dengar Tuhan, sehingga boleh kami hidupi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita buat kebuatan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai hari Minggu dan berkati. Shalom.